Sebelum ke materi kedua, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian beberapa hal informasi terkait PKH ITS. Jadi saat ini PKH ITS, Pusat Kajian Halal ITS, itu mempunyai program untuk membina pelaku usaha, gitu ya, baik UKM maupun yang industri, begitu ya. Jadi memberikan bimbingan untuk persiapan dokumen-dokumen dalam rangka untuk mendaftar sertifikat halal. Kedengaran, nggih? Oke, baik. Dan ini alhamdulillah dalam awal tahun ini karena COVID semuanya online, ya, kita lakukan beberapa kayak bimbingan belajar begitu online, dan alhamdulillah kemarin pendaftarnya 250 ya, seluruh Indonesia. Namun yang aktif saya kira yang terkendala dengan tadi internet dan sebagainya begitu. Yang aktif itu sekitar 60%, 60 MKM. Dan ini tadi tersirat bahwa kawasan industri halal sekitar 5% gitu dedicated untuk halal, kegiatan halal di sini untuk dari BUMN. Nanti semoga nanti dari acara ini ada tindak lanjut. Kami bersedia Bu kalau misalkan diikutkan dalam programnya untuk membina para UKM ini untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan berikutnya dalam acara Idul Adha ini tahun ini kita sebetulnya bekerjasama dengan teman-teman yang lain ya. Jadi PKU Nusa, ISNU Surabaya itu ada 3 webinar, 1, 2, dan 3 ini adalah yang ketiga untuk menggerakkan atau menggirohkan lagi semangat Idul Kurban itu. Dan PKH ITS karena kami ITS tidak mempunyai fakultas hewan ya, kedokteran hewan, maka kami mencoba mempunyai distribusi gitu ya di acara Idul Adha ini di bidang keahlian kami yaitu bidang IT. Jadi kami membuat aplikasi terkait dengan Idul Adha ini dengan mengingatkan introduction-nya pada surplus kurban terbesar itu ya didominasi daerah perkotaan Jawa Barat ini tahun 2019 kemarin ya, diikuti DKI 18.000 ton, perkotaan Banten 10.000 ton daging, Jawa Timur itu 9.000 ton itu ya surplus kurban ya. Kemudian di daerah lain itu jadi defisit Bapak Ibu sekalian, didominasi di daerah pedesaan yaitu pedesaan Jawa Timur ini minus 22.000 ton, Jawa Tengah minus 16.000 ton, Sulawesi Selatan 9.000 ton, Jawa Barat minus 5.000 ton, dan pedesaan Lampung minus 5.000 ton. Jadi penduduk muslim dengan kategori mustahik darurat ini diperkirakan sebesar 350.000 jiwa, mayoritas berlokasi di daerah pedesaan ya. Dan potensi kurban Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 28,4 triliun. Jika dapat dikelola dengan baik, semestinya menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan, ya, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun juga berpotensi besar memberdayakan peternak hewan kurban. Oleh karena itu, PKITS menyediakan tempat bagi para peternak dan membagikan informasi terkait hewan ternak yang ingin dijual. Jadi juga memberikan informasi daerah-daerah mana saja yang masih kurangan hewan kurban. Demikian iklan dari PKH, dan untuk selanjutnya kami persilakan ke Bu Herliana Dewi, ini Direktur 1 Sukovindo. Dan Bu, ini kan ada banyak peserta juga dari OPOP, One Product One Pesantren ya. Mereka ini kadang-kadang sudah mempunyai BRT dan sebagainya, dan nanti kepingin sertifikasi halal. Dan kami dengar Sukovindo kan juga sebagai salah satu LPH yang sudah terregistrasi. Jadi mungkin bisa disampaikan nanti bagaimana program-program dari Sukovindo untuk para UMKM. Demikian kami persilakan waktunya pada Bu Herliana, dan kepada TSA Akademi mohon PPT-nya disiapkan. Terima kasih. Waktu tempat kami persilakan Bu. Terima kasih Pak Setio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Muhammad Hatta, Bapak Setio dan Ibu Sita, jajaran Teknosains UTS ya, dan para webinar yang berbahagia. Senang sekali dan merupakan penghargaan bagi kami, khususnya saya, untuk mengisi di acaranya webinar ITS ini. Pertama-tama saya mohon maaf nih Pak, saya menggunakan masker karena protokol COVID di kesehatan di Sukovindo, saya didampingi oleh Kepala Unit Halal Sukovindo, Bapak Adisam, dan manajernya. Jadi karena jaraknya berdekatan, ruangannya tertutup, ya Pak ya, kami diwajibkan untuk memakai masker. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan baik, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk kepercayaannya dari jajaran Bapak kepada Sukovindo. Sebagai informasi, Sukovindo memang telah ditetapkan sebagai lembaga pemeriksaan halal. Namun dalam operasionalnya, Sukovindo ini masih menunggu surat dari BPJPH untuk dapat melaksanakannya dalam waktu sesingkat-singkat mungkin. Dalam proses ini, banyak hal yang dibenahi dalam internal Sukovindo sendiri dalam hal menuju pelaksanaan industri halal. Yang kita ketahui juga bahwa UMKM merupakan hal yang perlu kita dukung dan perlu kita bantu untuk masuk ke dalam dunia halal ini. Slide-nya bisa ditampilkan. Apa saya nampilkan? Dari panitia, Bu. Ya, oke, makasih. Tadi Ibu Sita sudah banyak berbicara mengenai aspek makro dan juga mikronya ya. Dan saya lihat tampilan Sukovindo secara garis besar itu hampir sama dengan yang disampaikan Ibu Sita. Tapi saya lebih ingin menyampaikan implementasi yang ada di lapangannya seperti apa. Next. Silakan berganti slide. Saya akan bicara mengenai kondisi terkininya, kemudian tantangan strategi industri, peluang industrinya, dan peran pemerintah di sini. Kalau kita lihat, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sita bahwa kasus di setiap negara kaitannya sebelum 2 Maret, bagaimana COVID-19 ini menyerang penduduk ya, di mana kita semua terkaget-kaget sehingga semua terjadilah disrupsi. Aspek digitalisasi berkembang dengan pesat. Dan kita baru sadar waktu itu kita beranggapan di Indonesia tidak akan terkena. Ternyata namanya manusia, kalau penularan lewat binatang mungkin hewan ya bisa lebih diminimal, bisa dicegah. Namun kalau manusia karena makhluk sosial saling berkomunikasi, akibatnya mau tidak mau Indonesia juga masuk terkena dalam pandemi ini di 2 Maret 2020 ya. Kasusnya kita pernah dengar sama-sama karena Presiden Jokowi mengumumkan pada saat itu, dan mulailah pada Maret 2020 dimulai pembatasan mobilitas yang tadinya kantor itu rutin masuk ke WFO, sekarang harus WFH dengan pembatasan-pembatasan. Bahkan di Jakarta itu mulai dilakukan PSBB di 9 April 2020. Dan ini juga tentunya berdampak kepada aspek ekonomi. Tidak ada perusahaan yang tidak turun pendapatannya kecuali yang menunjang pengendalian terhadap COVID seperti industri kesehatan ya. Itu mulai signifikan terhadap pendapatannya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa Wakil Presiden RI pada tanggal 4 Juli 2020 mengatakan pemberlakuan tatanan baru terkait aspek kesehatan dan higienis menjadi hal yang mutlak. Peluang ini menjadi peluang baru bagi industri pangan dan kesehatan. Karena diharapkan modal pemasarannya melalui online. Jadi transaksi online mulai meningkat. Dan terjadilah perubahan perilaku konsumen yang mulai menjadi takut untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Bahkan saking takutnya berlebihan.
kita pernah dengar bagaimana pengantar gas ya disemprotkan desinfektan berkali-kali. Nah, itu saking ketakutannya, atau kita tidak mau menemui orang yang mengantar barang untuk pesanan makanan kita karena kita takut dengan terkontaminasi yang terkena COVID. Next. Next materinya. Silakan. Slide berikutnya. Paradigma baru yang harus kita terapkan. Orang sudah mulai berpikir adanya menjadi tren, yaitu halal thayyibah, baik dan benar, dibolehkan. Sebelumnya kelihatannya ada delay, Bu. Ada delay. Ya. Halal thayyibah menjadi tren. Kenapa menjadi tren? Karena masyarakat, sebagian besar penduduk Indonesia, penduduk Muslim, sangat berkeyakinan bahwa yang halal dan thayyibah itu ada yang sehat, yang bersih. Karena di dalam halal itu bukan hanya yang mengandung non haram, yang non halal yaitu seperti babi dan alkohol, tapi juga mengandung arti prosesnya juga harus benar. Nah, kalau kita dulunya berpikir, kita melihat makanan tidak ada label halalnya itu tidak menjadi masalah. Sekarang tren masyarakat selalu melihat label halalnya juga. Nah, ini juga saya juga agak miris juga ketika sekarang untuk membangkitkan ekonomi, dapur-dapur rumah tangga bisa menjual makanan produk rumah tangga ke konsumen secara langsung melalui online, WhatsApp, dan sebagainya, itu tidak ada label halalnya. Kan kita tidak bisa menyaksikan bagaimana proses itu diproses dengan benar ya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana membantu itu. Dengan kasus pandemi ini, kita seakan-akan terlihat menjadi masyarakat yang lebih religius. Dan kita memperhatikan bukan hanya kepada ibadah kita, makanan yang konsumsi kita juga kita perhatikan. Bahkan dari segi berpakaian, kita itu mulai menutup rapat semuanya. Next. Silakan berganti slide, agak lambat ya. Nah, ini salah satunya telah disampaikan oleh Ibu Sita mengenai WHO, bahwa WHO itu menginformasikan, menghimbau kepada masyarakat untuk mengkonsumsi masyarakat yang lebih sehat dan menghindari atau mengkonsumsi alkohol karena akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sita bahwa jika kita memakan makanan tidak daging yang tidak seharusnya, itu juga akan menyebabkan terjadinya sumber penyakit. Kalau kita ketahui bagaimana pandemi COVID ini terjadi karena konsumsi daging yang memang seharusnya kalau di umat Islam tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini WHO menekankan dan menghimbau kepada masyarakat untuk sadar mengenai makanan yang hygiene dan bersih ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi halal, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sita, bahwa pada saat pandemi ini, food meningkat tajam, kebutuhannya sangat besar. Nah, bagaimana secara global? Kalau kita melihat gambaran global di dalam indikator Islam 2019-2020, Indonesia pada tahun 2019 meningkat ke peringkat ke-10, ke-5 dari 2018 dari 10. Nah, ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai lifestyle untuk halal itu meningkat tajam. Namun kita lebih perhatikan lagi, sangat disayangkan untuk di bagian food, Indonesia tidak masuk ke top 10-nya. Bahkan kita kalah dengan Iran. Bahkan juga untuk farmasi dan kosmetik, kita juga tidak masuk ke dalam top 10-nya. Kita kalah dengan Azerbaijan. Nah, ini atau kalah kalau sama negara Brunei juga kalah. Ini menjadi hal pemikiran kita bersama. Kenapa kok
negara kita mayoritas Islam, yang makanannya tentunya harus halal, kok kita malah tidak masuk ke top 10-nya. Begitu juga farmasi. Kalau kita lihat di masa pandemi ini, hal dua yang menjadi penekanan adalah aspek makanan dan obat-obatan. Next. Slide sau, pindah. Bagaimana cara menaikkan indeks ekonomi makanan halal dan farmasi halal setelah masa pandemi ini? Adanya ketergantungan dari demand, kemudian supply dan pendukungnya. Dari sisi pasokan, supply, kualitas dan kontribusi dan ketersediaan SDM yang baik itu sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya? Pengembangan SDM ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal dan sertifikasi kompetisi auditor halal melalui lembaga pendidikan sertifikasi. Nah, tadi saya sudah dengar di awal-awal bahwa ITS ini sangat concern dengan halal. Nah, ini bisa menjadi salah satu parameter untuk mendukung meningkatkan kesediaan SDM yang baik. Kemudian, apalagi dalam sisi pasok supply, yaitu infrastruktur yang menjamin proses produksi, distribusi yang lancar, serta dukungan untuk mengembangkan riset produk halal Indonesia. Nah, saya juga sangat happy tadi di awal bahwa di ITS juga mengembangkan ini juga merupakan salah satu persiapan infrastruktur menuju industri halal. Dukungan infrastruktur ini dapat dilakukan dengan menyediakan kawasan industri, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sita, di mana juga telah diperkuat dengan peraturan Menteri Perindustrian, di mana kawasan industri sebagai sentra produk halal. Jadi produksi produk halal, di dalamnya ada laboratorium sebagai sarana uji coba dan pengembangan produk halal. Teknologi informasi juga sangat dibutuhkan untuk mengefisiensikan pengelolaan terutama pemasaran produk halal, serta dukungan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, tadi sudah disebutkan pelabuhan, bandara, dan lain-lain di dalam peraturan Menteri Perindustrian mengenai kawasan halal. Akan tepat lagi jika kegiatan teknologi informasi ini digabungkan dengan 4.0, yang sekarang orang gemar berkata tentang 4.0, nah ini akan lebih baik lagi. Agar produksi halal Indonesia mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global, diperlukan dengan inovasi produk, layanan, dan proses. Inovasi itu tidak boleh ketinggalan, karena kalau kita tidak berinovasi, maka tentunya apa yang terjadi? Kita akan stuck di situ dan tidak akan naik kelas. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan riset dan development, sehingga mampu lebih bersaing di pasar halal global. Siapakah yang sering melakukan riset dan development? Tentunya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga riset di bawah pendidikan maupun swasta. Ini sangat dibutuhkan, karena sebagian besar produk-produk UMKM ini, produk-produk halal ini banyak diproduksi oleh UMKM yang tentunya tidak punya riset dan development, seperti produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang sangat penting lagi adalah dalam rantai pasok atau pasokan supply adalah kemudahan akses dan aktivitas pendanaan yang mudah dan memadai. Tadi sudah dijelaskan Presiden Jokowi menyediakan dana untuk kegiatan ini dan bagaimana kita mudah untuk mendapatkannya. Untuk meyakinkan bahwa yang kita lakukan benar, tentunya kita harus melakukan benchmark dengan lingkungan industri halal lainnya. Misalnya yang terdekat, kalau kita tadi lihat di top 10-nya kan ada Thailand, ada Malaysia, mungkin kita bisa benchmark ke sana. Branding yang dilakukan secara masif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang sangat ini tumbuh pesat itu perlu ditingkatkan lagi. Dan semakin berperannya UMKM pelaku utama dalam industri halal Indonesia. Kalau kita lihat Bapak, Ibu, bahwa UMKM ini adalah penopang ekonomi. 80% bisa menyerap tenaga kerja. Karena itu kita perlu mendukung UMKM ini, apalagi di saat ini. Kalau kita lihat di kuartal kedua, Singapura mengalami resesi. Karena ini kan pandemi ini, dalam negeri ini memperkuatkan masing-masing pada lockdown. Dan
alhamdulillah Indonesia itu masih tumbuh. Dari sisi masih bisa bergerak ekonominya. Dari sisi permintaan demand, keberadaan industri halal didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang terbesar menjadikan Indonesia ada pasar yang sangat potensial bagi pengembang industri halal. Nah, ini yang saya sayangkan ya Pak ya, saat ini Indonesia hanya menjadi market atau konsumen dari produk-produk halal yang datang dari luar negeri. Di sisi lain, perkembangan industri halal nasional dapat menjadi alat proteksi bagi masyarakat Muslim terhadap risiko mengkonsumsi produk yang tidak halal. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu karena kita tidak tahu apakah halal yang di luar itu sama dengan halal yang diterapkan di kita. Apakah prosesnya benar atau tidak. Nah, ini kalau kita dengan halal ini kita juga bisa memprotek produk-produk dalam negeri kita. Seperti juga dengan SNI produk sertifikasi SNI itu kan juga memprotek perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan, juga memprotek dari produsen dalam negeri. Untuk memberikan iklim yang kondusif bagi interaksi supply dan demand, dalam ekosistem industri halal diperlukan adanya sistem rantai pasok yang baik. Dalam elemen supply chain diperlukan ketersediaan logistik yang baik. Tadi kita bicara tidak ada mungkin kalau tidak ada logistik. Logistik adalah peranan yang baik dan mendukung terrealisasinya kemudahan untuk bahan baku yang berkualitas, murah, beragam, dan berkelanjutan. Serta dukungan sistem pemasaran tentu menjadi hal yang utama dalam produk halal nasional sehingga mampu bersaing dengan produk halal dunia. Nah, ini banyak produk-produk UMKM ya Pak ya kalau kita lihat, karena kita sering melakukan pembinaan yang kurang melakukan pemasaran. Nah, dengan plafon yang kita buat, mungkin bisa memperkenalkan mereka sampai ke dunia internasional. Selain itu, dibutuhkan peran lembaga pendukung lainnya. Peran lembaga pendukung lainnya seperti apa? Tentunya lembaga perbankan yang mendukung, industri keuangan non-bank, asosiasi pelaku usaha juga bisa mendukung, dan institusi keuangan syariah kalau kita memang berbasis mengenai halal. Dukungan pemerintah juga sangat dibutuhkan sebagai regulator, eksekutor, maupun elevator yang diperlukan sebagai elemen atau enabler dalam ekosistem industri halal nasional. Pemerintah dapat mendorong akselerasi pengembangan industri halal Indonesia. Nah, kalau saya tidak salah, KNKS itu telah membuat strategi pengembangan nasional mengenai halal. Nah, ini bisa segera diimplementasikan, akan lebih baik. Dan juga kebijakan bantuan pendanaan hingga pendampingan. Dengan kata lain, pemerintah berperan dalam menyiapkan dasar-dasar regulasi. Nah, pemerintah juga pada dasarnya telah menyiapkan undang-undang terkait halal nomor 33 tahun 2014 dan turunannya untuk kita bisa mampu dan memprotek halal yang ada di Indonesia. Dan ini juga ditunggu oleh dunia untuk bagaimana bisa masuk ke Indonesia dengan memenuhi standar halal yang ada di Indonesia. Kemudian dengan adanya kolaborasi, elemen dan ekosistem kebudayaan Indonesia bisa berkembang dengan sebagai industri yang mandiri dan tangguh. Selain itu mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi besar pada ekonomi nasional. Nah, inilah yang kita akan bangun. Kita sama-sama membangun ekosistem industri halal di Indonesia. Jadi bukan bersifatnya parsial. Next. Tantangan pada pangan halal, saya bicara mengenai pangan dan kosmetik. Kenapa seperti itu? Atau farmasi? Karena ini adalah dua hal ini yang sangat menentukan pada saat pandemi ini. Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah. Ini tantangan kita. Bagaimana caranya? Tentu kita membangun plafon. Sekarang ini ada scan halal ya. Jadi kita bisa melakukan apakah produknya halal atau tidak, scan halal untuk membuktikan halalnya dari mana. Tapi ini juga belum teroptimalisasi untuk produk-produk yang lain untuk didaftarkan di sini. Kalau di Jerman ada halal trade ya, tersedianya basis data makanan halal.
Nah, walaupun sudah ada plafonnya, belum keinginan orang yang memproduksi yang produknya halal untuk mendaftarkan, masih bersifat voluntary. Kemudian sertifikasi wajib, presertifikasi halal wajib. Undang-undangnya sudah terbentuk, nomor 33 tahun 2014 sampai dengan PP-nya nomor 31, bahkan PMA-nya yang menyatakan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan diwajibkan tanggal 17 Oktober tahun 2019. Tapi karena kesiapannya mundur secara bertahap, baru tahun 2024 itu ada bila tidak halal maka ada kenakan sanksi. Yang diwajibkan saat ini masih produk makanan dan minuman. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama untuk mempersiapkan. Kalau kita bicara tentang 2024, itu sebentar lagi. Yang untuk sektor yang lain setiap tahun akan bertahap untuk diterapkannya. Kalau kita bicara sampai sekarang, memang LPH-nya yang sudah terdata itu yang mendaftar banyak untuk menjadi LPH, tapi belum progresnya belum signifikan. Ada hal-hal yang perlu memang dibenahi secara bersama-sama. Kita dukung BPJPH untuk dapat merealisasikan agar tumbuh LPH-LPH sesegera mungkin, sehingga amanat Undang-Undang Nomor 33 ini bisa kita realisasikan. Kemudian kurangnya penelitian tentang pergerakan pasar dan urgensinya. Nah ini Pak, Bapak, Ibu, kalau kita lihat preferensi konsumen dalam makanan minuman, sekarang ini kan sudah berpikir tentang pentingnya halal itu diterapkan. Dia memilih dengan label halalnya. Nah ini merupakan poin yang bagus ya Pak ya. Kita lebih banyak mensosialisasikan kenapa makanan itu harus halal. Karena memang halal itu pasti bersih, baik. Jadi kalau orang berbicara tentang halal, selalu berpikir halal itu hanya untuk umat Islam. Tapi tidak, sebetulnya halal itu kan bersih, baik ya, seperti itu. Intinya kalau sampai ada berkata, kenapa Indonesia kan penduduknya Muslim, kenapa tidak yang nggak halal aja yang dikasih label yang tidak seperti itu? Karena kita mengikuti standar internasional ya Pak ya, Bapak Ibu, kita harus mengikuti produk kita sehingga bisa mampu keluar dengan cara apa? Mengikuti standar-standar yang diakui, standar halal kita diakui sehingga kita masuk ke pasar internasional dengan mudah. Label halal ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu untuk memudahkan karena preferensi konsumen sudah sangat mengenal tentang label halal ini. Jadi kita sama-sama mewujudkan supaya produk makanan yang diproduksi baik skala UMKM maupun besar juga menggunakan label halal ini. Next. Kalau kita bicara tentang farmasi dan kosmetik halal, bahan baku impor dari negara yang tidak memiliki peraturan sertifikasi halal. Jadi banyak bahan baku farmasi atau kosmetik itu dari impor. Nah, kita bisa tidak tahu apakah ini produknya halal atau tidak. Apakah semua produk itu harus kita tes dengan PCR untuk melihat DNA-nya. Itu sangat mahal ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya, strateginya? Mungkin kita bisa melakukan biodegradable yang dapat diolah menjadi bahan baku alami. Nah, ini peranannya siapa? Research and development untuk bisa membantu para perusahaan untuk bisa meng-create bahan baku lokal ya, yang tentunya mengikuti kaidah-kaidah halal. Kemudian, apalagi yang menjadi tantangan, tidak mengerti urgensi halal. Khusus untuk farmasi dan kosmetik halal, orang di Indonesia masih tidak melihat itu kecuali makanan. Bagaimana caranya mereka itu juga memperhatikan itu, tentunya menjadikan halal sebagai gaya hidup. Kita lebih mensosialisasikan kegiatan media dan apapun yang menyatakan bahwa halal itu bukan hanya di makanan, minuman, tapi juga farmasi dan kosmetik. Sebaiknya juga kita memilih yang halal seperti itu. Kemudian apalagi 95% industri kecil dan menengah yang memproduksi produk
farmasi maupun farmasi yang herbal sifatnya dan kosmetik ya, seperti masker-masker yang sering digunakan, itu belum menggunakan label halal. Apalagi saat sekarang dengan pandemi ini kan banyak minuman-minuman herbal ya Pak ya yang diproduksi seperti misalnya kunyit asam, kemudian jahe merah dan sebagainya. Nah ini perlu kita bantu Pak, industri-industri kecil ini untuk mendapatkan halal, bahwa memang produknya hygiene dan sanitasi dan tidak terkontaminasi aspek-aspek yang bersifat non halal. Kebijakan antara BP POM dan MUI mengenai obat-obatan dan kosmetik halal ini memang sudah sangat ketat ya Pak ya, dan juga diberlakukan dan sering disosialisasikan. Next. Kita melihat bagaimana caranya ekosistem halal itu bisa tumbuh, bisa terbentuk, yaitu melalui keterlibatan pemangku kepentingan. Kita lihat dari sisi bisnis, melakukan studi kelayakan pengembangan proporsi halal yang mencakup peluang pasar. Kalau bisnis itu kan melihat peluang ya Pak, ya ada ancaman, dari ancaman itu ada peluang. Apa yang bisa kita kembangkan? Bagaimana kita meng-create ini sehingga bisa diterima? Dan diterima kepada masyarakat, juga diterima dari segi kehalalannya. Nah, peranan bisnis ini, pelaku bisnis sangat penting dalam membangun bisnis halal. Perluasan proporsi halal ke ranah bisnis yang lebih luas, bukan skala kecil saja. Kita sudah bermain ke aspek globalnya. Kemudian apa peranannya, siapa lagi? Pemerintah. Pemerintah melakukan pengembangan strategi nasional berpusat pada makanan halal. Nah, ini salah satunya kan pemerintah ada KNEKS tuh, fokus terhadap bagaimana membangun bisnis halal sampai dengan kementerian-kementerian pendukungnya, misalnya perindustrian membangun kawasan peraturan mengenai kawasan industri halal. Ini sangat penting karena tanpa pemerintah, tanpa dukungan pemerintah itu tidak akan jalan. Termasuk juga dalam Kementerian Agama bentuk BPJPH ya untuk kaitan jaminan produk halal. Penyerasan akreditasi halal dengan pemangku kepentingan internasional. Kita jangan sampai Pak, halal kita sudah diterima, tapi diterima di lokal, tapi tidak terima di global. Nah ini juga kita harus bantu halal yang kita lakukan ini bisa diterima di mana saja. Tentunya kita harus mengikuti standar-standar internasional. Karena itu yang di dalam peraturan bahwa setelah kita dapat penetapan dari BPJPH, kita wajib paling lama 2 tahun itu harus halal kita harus diakreditasikan. Di mana kan salah satu masuk ke International Akreditasi Forum sehingga bagi halal kita bisa diakui oleh dunia. Kemudian mengembangkan strategi nasional berpusat pada halal. Seperti saya sampaikan tadi, KNEKS mempunyai master plan dan juga strategi pengembangan halal, dan kita melihat pengembangannya dengan master plan dan strategi pengembangan itu. Jadi lebih fokus dan lebih terarah. Mendorong standarisasi standar bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Bapak, Ibu, bahwa kita ada Badan Standarisasi Nasional yang kerjanya membantu membentuk standar. Salah satunya standar-standar halal. Jadi kalau di salah satunya ada SNI 9.900 kaitannya produk jaminan halal dan turunannya. Nah ini juga kita bantu untuk banyak standar-standar halal bisa diterbitkan berbasis SNI yang mana bisa menjadi acuan. Sebagai kita ketahui bahwa kalau kita mendapat akreditasikan untuk produk itu akan menerapkan ISO 17065. Basicnya itu adalah biasanya SNI karena itu produk. Jadi skema masing-masing skema itu harus dipenuhi. Jadi kalau kita lihat LPH Bapak Ibu, kita harus lihat skemanya yang diambil itu apa. Tidak semua LPH itu bisa melakukan sertifikasi. Kita lihat ruang lingkup skemanya. Dan skema itu tentu terjadi jika kita melihat dari produk-produk yang kita akan sertifikasi, tentunya dari standar yang ada. Kemudian yang paling penting adalah melibatkan investor dan perusahaan multinasional untuk investasi di pasar halal. Kalau kita bicara tentang kawasan industri halal, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kawasan industri halal itu sangat membutuhkan investor, Pak. Di dalam kawasan itu kan ada perusahaan besar, perusahaan skala menengah itu campur di dalam kawasan industri halal sehingga mulai dari awal
sampai akhir produknya itu sudah keluar dijamin halal. Nah, ini membutuhkan investor baik skala nasional maupun multinasional. Peranan ini sangat dibutuhkan. Next. Terima kasih Bapak Ibu untuk paparannya. Saya kembalikan ke moderator untuk jika ada pertanyaan bisa saya jawab. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Helena, paparan yang luar biasa. Jadi ada beberapa poin-poin di sini. Jadi intinya kita nggak bisa kerja sendirian, kolaborasi begitu, investor dan pemerintah. Dan di sini Sukovindo, tadi di awal sudah dijelaskan, memang benar sudah sebagai usaha dan menyiapkan ya, belum bisa beroperasi dengan normal karena masih ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan ya. Dan di sini terungkap bahwa halal itu saat ini Indonesia hanya sebagai market saja, tempat memasarkan produk halal, belum jadi produsen. Dan halal ini dengan ekonomi yang semuanya terbuka di sini bisa sebagai proteksi ya dari produk-produk yang nggak jelas gitu. Dan terungkap juga di sini di suasana krisis seperti ini, UMKM itu sungguh powerful karena masih bisa bertahan dan kerja ya seperti itu. Alhamdulillah ini. Jadi kita harapkan ada hal-hal yang bisa diskusikan setelah ini dan kami buka kepada para peserta untuk tanya jawab.